Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang membudayakan hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni duafa dengan benar. 2. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis serta terjemahannya tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa dengan benar. Yang ketiga, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa dengan benar. Yang keempat, mengamalkan pola hidup sederhana dan gemar menyantuni duafa dengan benar. Baiklah anak-anak, sebelumnya amati gambar-gambar berikut ini. Setelah mengamatinya, perilaku apa atau kegiatan apa yang ada pada gambar tersebut? Tentunya kalian pernah melakukan hal atau kegiatan yang sama dengan gambar-gambar tersebut. Baiklah anak-anak, kita bahas ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Yang pertama, surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Kosakata di atas terdiri dari anfaqu yang artinya membelanjakan atau menafkahkan, lam yusrifu artinya tidak berlebihan, lam yaqturu artinya tidak kikir, dan qawama adalah di tengah-tengah. Jadi ayat tersebut menerangkan maka kesederhanaan dan kewajaran dalam segala hal menjadi sebuah keharusan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan hidup seseorang. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu
adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Orang yang paling berhak ya, atau orang yang paling berhak dalam membelanjakan hartanya adalah orang-orang yang sudah mampu dalam hartanya, segala sesuatunya ya. Maka orang yang paling berhak adalah keluarga yang diutamakan. Setelah itu orang yang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Itulah orang-orang yang berhadik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, dan orang-orang yang berbuat ria, serta orang-orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Di sini menerangkan bahwa orang yang mendustakan agama itu ada 5 golongan, yaitu 1. Orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Yang kedua, orang-orang yang enggan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang yang berbuat ria. Serta yang kelima, orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wa bada biman ta'ulu wa khairus shadaqati ma kana an dhahri bina wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastagni yughnihillah. Artinya, tangan yang di atas memberi itu lebih baik kedudukannya daripada tangan yang di bawah atau meminta-minta. Dan mulailah memberi dengan siapa yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baiknya harta yang dikeluarkan untuk sedekah adalah harta yang sudah melebihi kebutuhannya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, Allah akan menjaganya dari kehinaan. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan dengan ungkapan bahasa yang jelas, yaitu 1. Tangan di atas pemberi lebih baik kedudukannya daripada tangan di bawah penerima. 2. Memotivasi kita untuk gemar memberi santunan atau bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, keluarga terdekat merupakan orang yang pertama untuk diberi santunan dan untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, perintah untuk berlaku wajar dalam membelanjakan hartanya dan tidak berperilaku boros. Yang kelima, selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita dan bersifat qanaah. Demikian tadi pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan pola hidup sederhana
dan menyantuni kaum duafa. Dan jangan lupa tugasnya. Yang pertama, hafalkan salah satu surat Al-Quran atau ayat Al-Quran dan terjemahannya yang menjelaskan tentang pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Yang kedua, hafalkan hadis dan terjemahannya yang berkaitan dengan pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Tugas dibuat video dan dikirim lewat WA Japri. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat.